sebelum break kita masuk topik atau Maman menyebut topik paranormal. Itu topik yang saya tuh sangat nggak mau dengar, sangat malas. Tapi kebetulan saya nonton di TV kok banyak sekali yang meminati. Terus saya protes di Twitter, kenapa orang begitu tampilkan di TV? Banyak menjawab, justru buat diketawain katanya. Jadi yang harusnya lucu dia itu anggap serius gitu ya. Ya saya kira tidak semuanya juga menertawakan. Pada hakikatnya TV itu glamorizing kan. Ya. Orang yang muncul di TV itu tidak bisa dianggap sepele. Yang memang pinter bisa membedakan orang dimunculkan untuk efek satire, ketawain. Tapi orang yang ngerti bilang, oh itu terkenal dia masuk TV, dia nggak bisa bedakan. Misalnya Frans Magni Suseno dengan Farhad Abbas katakanlah ya. Ya pernah beda, satu rambutnya putih, satu rambutnya hitam. Sama-sama huruf F depannya. Iya betul. Nah jadi mengapa ada fascination, kesukaan gini terhadap paranormal? Saya pikir apa gua yang kurang gaul ini? Tidak menarik, tapi saya tanya juga karena itu menarik buat orang. Mengapa tuh paranormal? Kita punya pelajaran kuliah khusus di jurusan kriminologi tentang itu. Okay. Dan saya kemarin juga diwawancara dan saya jadi ingat bahwa yang sekarang meributkan Adi Bing Slamet. Ya, itu juga. Waktu kecil saya nonton film tahun 70-an Dukun Palsu, pemeran utamanya Bing Slamet, bapaknya dia. Karma, hukum karma. Buat saya yang menarik, ini apa ada kaitannya dengan ribut-ribut untuk memasukkan pasal santet ya ke dalam KUHP kita yang sangat konyol menurut saya. Iya. Karena persoalannya bukan persoalan santet yang harus kita ributkan. Ketika saya bicara dengan Adi pun, dan newspack yang harus dimunculkan adalah seandainya ingin digugat, gugat saja kalau ada bukti-bukti yang merugikan, menyesatkan, pelecehan seksual yang terjadi di dalamnya, itu kan bisa pakai KUHP, nggak usah meributkan. Semua tercover ya. Tercover semua, jangan bicara masalah hipnotisnya, karena kalau ini dibiarkan, kita mungkin tertawa, semua menertawakan mereka. Tapi tolong ingat tahun 98, pernah terjadi witch hunt di sepanjang pantai utara Jawa. Orang-orang yang dituduh sebagai tukang santet dibunuh tanpa pengadilan. Ini kan bahaya ke depannya. Hate crime, orang bisa dendam saja lalu melakukan pembunuhan hanya karena tuduhan itu tukang santet. Diskusi tentang ini yang harus diarahkan ke sana. Jangan membuat kita tertawa tapi malah dibodohi kan. Hanya untuk melihat tontonan-tontonan konyol tentang paranormal, lalu ada orang mengaku penggemarnya, ada orang mengaku sebagai orang yang jadi korban. Saya terjepit di antara mereka ketika diskusi tadi malam di satu stasiun televisi. Ini diehardernya dukun, ini diehardernya dukun yang lain. Nah itu sampai ada diehard dukun itu pada tingkat yang sama. Sambil diketawain oke, tapi itu kan sekali lagi glamorizing ya, kan. Setuju. Glorifying. Seorang pelanggar HAM 98 kalau sering muncul di TV bisa jadi capres kan. Padahal kalau dia itu andai kata ya, andai kata tidak diberikan akses maka akan hilang sendirinya. Ya. Yang tadi malam saya nonton tuh acara komedi gitu, yang saya kaget. Oke lah melucu-lucukan santet, tapi ada proponen yang membelanya. Seakan-akan tuh debat yang horizontal. Wah istilahnya keren-keren. Ngerti? Masih ngerti? Masih ngerti. Masih ngerti ya. Oke, teruskan buku Bokis 2 atau gimana? Iya, ini kebokisan-kobisan ini yang saya akan ungkap. Bahwa hati-hati melihat apa yang muncul di layar kaca kita. Karena proses pengkultusan, proses penokohan itu kadang-kadang tanpa sadar kalau orang kritis seperti Umar mungkin bisa dapat. Tapi orang-orang di daerah, jangan kira kemudian yang subur pasiennya berkurang, akan makin banyak. Betul. Dan mereka nggak bisa bedakan mana satire, mana serius. Betul. Mana lelucon, mana beneran gitu. Yang kadang-kadang saya sedih adalah selebriti tanpa sadar menjadi juru bicara mereka. Ini yang dimanfaatkan. Karena menarik perhatian. Karena menarik perhatian. Jadi kalau ada selebriti bilang, saya malah dapat duit. Ya, dia dapat duit dari Anda, tapi dari orang-orang yang Anda tarik, dia dapat duit lebih banyak misalnya. Ini yang harus hati-hati. Menurut saya, penokohan-penokohan di layar kaca kita sudah mulai keterlaluan. Sehingga seperti tadi, tokoh pelanggar HAM bisa jadi capres, bisa dihapus semua masa lalunya. Itu yang penghindar pajak juga jadi capres. Iya. Karena glamorous. Hebatnya dia bisa menghindar pajak bertahun-tahun. Malah jadi capres. Orang baik-baik digencet gitu ya. Hanya kita berdua nggak jadi capres. Ini yang di Bokis saya ungkap. Karena saya betul-betul kaget saja orang-orang rasional di Jakarta bisa datang ke dukun untuk dikatakan, kamu mau nggak terlihat gagah dan terpilih jadi anggota DPR? Mau. Ikut dong terapi mencuci muka dengan bubuk emas. Laku ya itu ya? Laku. Dan dukunnya sekarang jadi punya tambang batu bara hanya karena jualan bubuk emas. Bukan yang itu kan, tambang batu bara kecil. Bukannya ya? menyembuhkan, tapi malah dia yang kaya raya gitu kan.
kejadian-kejadian semacam ini yang menurut saya harus dibongkar, harus diungkap. Buku Anda itu jadi bukan buku sensasi walaupun ceritanya sensasional. Jadi ada advokasi juga ya untuk menghindari hal-hal yang jelek dalam masyarakat. Saya jadi kayak seolah-olah jadi martir di tengah teman-teman jurnalis, kok kamu membuka aibnya jurnalis. Tapi teman-teman jurnalis yang baik pun mengatakan buka saja, karena kita juga resah. Ya, saya juga berterima kasih pada Maman Suherman, makanya kita sering undang di sini karena harus ada suara waras yang mengingatkan kita pada batas-batas kesantunan dalam televisi. Wimar Show berakhir sekarang, tapi jangan lupa nonton episode berikutnya. Saya Wimar Wicula. Sampai tahun 1993 tidak ada orang televisi yang percaya bahwa talk show serius bisa menjadi tontonan yang menarik. Tapi kemudian lahir Perspektif dan disukai oleh pemirsa, mendapatkan Panasonic Award 2 kali dan kemudian hilang cukup lama dan sekarang muncul lagi dalam bentuk Wimar Show. Menurut saya ini satu bukti lagi bahwa talk show seserius apapun bisa menjadi tontonan yang menarik.